Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Boruto Indonesia. Di video kali ini atau di podcast kali ini kita ini adalah seri kedua dari BBI Podcast. Dan perlu gue ingatkan sekali lagi, BBI Podcast ini adalah ya Bahas Boruto Indonesia Podcast gitu kan. Ini adalah kok podcast. Kalau kalian pengen tahu artinya podcast bisa Google di Google nge-search di Google. Dan mungkin ini tetap gue masukin animasi-animasi Boruto, tetap gue edit cuman dalam 360 atau 480 mungkin besaran kualitas video. Kenapa? Karena istilahnya gue mau menghemat paket. Karena gue salah satu ibu yang istilahnya menengah ke bawah gitu ya. Kalau gue nonton anime aja 360 gitu, bayangkan ya. Boruto dan Naruto aja gue download 360, bayangkan itu. Ya karena untuk menghemat dulu lah. Suatu saat nanti ada waktunya ya untuk 720. Oke, udah 1 menit gue ngomong gak jelas. Jadi pada intinya hari ini gue mau ngebahas mengenai Baryon Mode nih. Apa aja tentang Baryon Mode ya. Jadi, kalau kata gue Baryon Mode ini adalah mode terkuat yang pernah ada di serial Naruto maupun Boruto. Ya, kenapa? Karena ini luar biasa. Pertama, dia bisa meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan atau apalah itu yang atribut-atribut. Kalau kalian main bola pasti tahu tuh atribut-atribut kayak kecepatan, kekuatan, stamina. Tapi kalau stamina enggak ya. Stamina itu malah berkurang. Nah, yang spesialnya kata gue Baryon Mode ini adalah bagaimana caranya dia bisa mengalahkan lawan. Jadi saking kuatnya mode ini bisa memotong waktu hidup seseorang seperti yang dialami Isshiki. Isshiki itu awal bertarung dengan Naruto itu 20 jam, masih bisa hidup dalam 20 jam ke depan ya. Kenapa 20 jam? Awalnya kan 3 hari karena dia sempat bertarung dulu dengan Sasuke dan Naruto gitu. Sebelum akhirnya Naruto memutuskan untuk menggunakan Baryon Mode. Nah, 20 jam. Setelah Naruto menyerang terus-menerus tanpa disadari Isshiki, ternyata itu adalah memotong atau memangkas jangka hidup Isshiki sendiri. Yang awalnya 20 jam jadi 30 menit. Yang ngebuat Isshiki kaget, bahkan Sasuke sendiri pun kaget gitu. Nah, Kurama memberitahu bahwasannya tugas sebenarnya Naruto ini adalah yang penting nyerang Isshiki. Bagaimanapun caranya, pokoknya Isshiki harus diserang. Tak perlu serangan fatal yang bisa langsung ngebunuh Isshiki. Naruto hanya perlu menyerang yang berefek pada Isshiki dan dapat memotong jangka hidup Isshiki. Karena pada intinya itu Baryon Mode ini adalah mode yang memotong atau memangkas jangka hidup seseorang, mau penggunanya ataupun orang yang diserang. Walaupun terkadang ya tergantung tuh efek serangannya. Kalau serangannya kuat ya bisa memotong banyak jangka waktu gitu. Kalau misalnya serangannya lemah itu waktunya sedikit yang dipangkas. Nah, lalu berapa lamakah Baryon Mode ini akan bertahan? Kalau kata gue itu tergantung dari si penggunanya tersendiri dan apa saja yang dilakukan penggunanya. Seperti kata Kurama bahwasanya Naruto itu nggak boleh berbuat hal yang nggak guna gitu, harus berguna. Yang penting berguna gitu, mau kecil mau rendah mau nggak terlalu berguna tapi ada gunanya gitu melakukannya, nggak asal gerak gitu. Nggak kayak pemain basket atau pemain bola yang gerak kesana sini tapi nggak megang bola gitu, bikin stamina habis gitu. Karena itu akan memotong atau memangkas nyawa dari Naruto sendiri. Nah, kalau kata gua, karena penggunanya ini seorang Naruto dan juga dia dibantu oleh cakranya Kyuubi atau Kurama, ini menurut gua sih bisa bertahan agak lama, lebih lama mungkin jika ada orang yang menggunakan Baryon Mode. Kenapa? Karena cakra Naruto itu kayak kita tahu lah, dia cakranya itu unlimited gitu kan. Sage Mode bisa, cakra energi alam, terus cakra dianya sendiri aja udah gila gitu, bahkan bisa bikin Tajuk Kage Bunshin berkali-kali gitu, nggak capek, yang bikin Sasuke kaget gitu kan, bikin Kabuto dan Sakura kaget, bisa Rasengan gitu, ya banyak lah. Karena cakra yang gede itu tanpa bantuan Kurama pun dia bisa menjadi shinobi dengan cakra terbanyak gitu. Nah,
dengan itu Baryon Mode milik Naruto. Kita nggak tahu kalau misalnya ada pemilik atau pengguna Baryon Mode lain selain Naruto, tapi untuk sekarang Naruto. Jadi Baryon Mode milik Naruto itu menurut gue bisa bertahan lama ya. Apalagi mode ini istilahnya apa ya? Istilah tergantung dari kekuatan atau cakra seseorang, karena mode ini memakan cakra milik seseorang. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Kurama, bahwasanya Baryon Mode ini langsung memakan cakra Naruto dan cakra Kurama. Cakra Naruto dan cakra Kurama ini istilahnya bahan mentahnya lah, sebelum dijadikan cakra atau kekuatan atau energi yang dihempaskan Baryon Mode. Gue sambil duduk-duduk nih, jadi kalau kedengeran suara maklum lah, ini gue nggak potong-potong podcastnya, namanya juga podcast gitu kan, gue males potong-potong juga. Oh iya, gue juga mau minta maaf nih karena hari ini podcast, karena gue belakangan ini mau belajar dulu editing video, dimana ya kalau nggak di KineMasternya di iPad, kalau nggak di laptop ya, di PC di Adobe Premiere Pro CS6 kalau nggak salah. Ya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya beberapa waktu ke depan, ya nggak semuanya podcast, tapi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali podcast. Ya maklumin lah, ini seri kedua dari BBI Podcast ya kan. Semoga kalian terhibur ya. Oh iya, bagi kalian yang ingin mau podcast bersama, bisa masuk di grup Telegram, karena kadang-kadang gue ngebuat Zoom terus ngebahas sama-sama gitu ya. Dan juga ya pokoknya di Telegram itu kita bisa bahas Boruto bersama-sama. Oke, kita lanjut ke Baryon Mode lagi. Baryon Mode ini sendiri kata gue perlu masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya mengenai Baryon Mode. Salah satunya ini pertanyaan yang muncul dari teman-teman dan juga otak gua sendiri, dan juga gua nemu pembahasannya di salah satu fanpage Naruto Boruto di Instagram. Pertanyaannya gini, apakah semua Jinchuriki itu bisa menggunakan Baryon Mode? Sebenarnya hal ini juga sudah sempet gua lihat artikel di Dunia Aku Items. Cuman gue gak sempet baca, cuman nengok judulnya doang, karena waktu itu gue cuman ngelihat pembahasan Naruto Boruto. Gue nengok ulang, terus gue lihat sudut pandang mereka bagaimana. Terus gue gak sengaja ngelihat ada pembahasan nih mengenai apakah semua Jinchuriki itu bisa Baryon Mode. Kalau kata gue opini bisa. Cuman untuk kemungkinan berhasilnya itu yang kecil. Kenapa? Karena ini mode ini menjadikan cakra penggunanya ya, atau bisa kita bilang cakra Naruto dan Kurama itu sebagai bahan mentahnya. Jadi bahan mentahnya untuk diubah jadi energi yang bisa ngebuat Baryon Mode itu adalah cakra asli Naruto dan cakra asli Kurama. Yang kalau cakra itu habis kan langsung mati penggunanya ya. Seperti yang kita tahu, selama ini Naruto jarang menggunakan cakranya. Kenapa? Ya nggak jarang sih, cuman kalau lagi bertarung tuh gimana gitu, jarang aja kelihatannya ya. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan energi alam, dia selalu menggunakan cakra Rikudo, cakra Kurama. Jadi jarang-jarang dia menggunakan cakranya. Jadi cakranya itu istilahnya nggak usah takut habis lah, istilahnya unlimited gitu. Dari mana-mana bisa, dari alam bisa, dari Rikudo bisa, dari Kurama sendiri bisa ya kan. Nah, transfer ini pun bisa gitu kan. Jadi saking banyak itu dia bagi-bagi ke Kawaki, ke Sasuke, ke Boruto gitu. Yang ngebuat ya Kawaki itu bisa ditarik ke pertarungan mereka, yaitu salah satu kesalahan Naruto sih. Cuman ya kita nggak bisa salahin Boruto ataupun Naruto ya, kita terima aja ya kan. Nah, kalau kata gua itu bisa. Semua Jinchuriki itu bisa menggunakan Baryon Mode. Mungkin nama modenya juga sama, cuman perbedaannya terletak dari orangnya itu tadi yang gue bilang. Jadi kalau misal Naruto itu semua mungkin.
Ya, mau pakai cakra yang gede bisa, dia mau pakai cakra yang kecil bisa. Tapi untuk kayak karakter B, Killer B atau karakter Gara yang Gara tipe Jinchuriki dulu ya. Kalau sekarang bukan Jinchuriki lagi. Menurut gua itu bisa, cuman kemungkinan menangnya lebih kecil, kemungkinan matinya lebih besar. Kenapa? Karena cakra mereka awalnya memang sedikit. Mereka cuma dibantu oleh biju yang mereka miliki. Jadi karena biju mereka bisa nih melakukan cakra yang gede. Padahal di cakra mereka sendiri yang kecil. Maka dari itu kemungkinan berhasil Baryon Mode dari mereka Jinchuriki selain Uzumaki, mungkin bisa gue bilang selain klan Uzumaki menggunakan Baryon Mode itu bisa, cuman mustahil untuk menang karena cakra mereka kecil ya. Cakra mereka tuh cuman 1 kali lipatnya Naruto. Enggak sih, kalau Naruto 4 kali lipatnya manusia biasa, berarti 1/4-nya cakra Naruto gitu. Cakra Naruto tuh yang gilanya minta ampun gitu. Apalagi kalau misalnya Imito Uzumaki atau Kushina Uzumaki yang menggunakannya Uzumaki normal alias ya natural dari sana Uzumaki yang cakranya itu berlipat ganda, jelas bisa menggunakan Baryon Mode, bahkan bisa selamat dari Baryon Mode. Dan kita belum tahu Naruto ini bisa selamat atau enggak dengan cakra yang dia miliki, yang dia punya itu gilanya minta ampun, istilahnya hampir unlimited ya. Kecuali ada Boruto, itu kalau ada Boruto langsung berkurang tuh cakranya ya, karena di nerf ya. Tapi mudah-mudahan Masashi Kishimoto mengerti lah hal-hal ini ya. Jadi mungkin sekian saja podcast hari ini. 11 menit, mungkin 12 menit tambah opening maupun apalah ini nanti. Mohon maaf ya karena gue masih belajar editing dan juga bentar lagi kalau kalian tahu gue masih pelajar, jadi akan ujian. Jadi ini akan susah sekali membagi-bagi waktu untuk bikin video. Dan juga gue sekarang ini mulai membuka sebuah website ya. Semoga sih bisa, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Ya begitulah. Dan juga tanggal 7 Desember salah satu anime kesukaan gue selain Naruto yaitu adalah AOT, Attack on Titan ya, Silipai kalau kalian tahu ya. Tanggal 7 Desember itu akan tayang bertepatan dengan ujian gua, luar biasa memang ya. Makanya gua harus sabar ya. Dan juga ya udahlah gitu kan. Jadi kalau misalnya belakangan ini podcast, maklumi saja. Oke, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bagaimana menurut kalian? Bisa kalian isi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menemani 13 menit gua ngomong di sini nggak jelas. Semoga hari kalian menyenangkan dan semoga Boruto menjadi lebih baik. Terima kasih.